الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, gimana Ustaz? Baik, alhamdulillah. Saya Irwan Pak. Irwan. Ya, pengurus DKM Masjid. Oh, Tinggal saya di Rawasimpro. Rawasimpro. Rawasimpro itu Jakarta Selatan ya? Ya, Bayaran Lama. Ya, makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ada kabar apa nih? Ya, kabar pertama alhamdulillah aneh sehat. Terus yang kedua gini nih Pak Ustaz. Aneh bingung nih. Kalau di masjid itu kan banyak bocah tuh kan anak-anak. Kadang ya tahu sendiri anak-anak itu suka berisik, suka lari-larian gitu kan. Nah, aneh ini sendiri kan pengurus masjid nih. Itu mengatasinya bagaimana Pak Ustadz ya? Agar ya terus terang sih para jemaah sedikit terganggu kan. Nah, itu sebagai pengurus DKM nih Pak Ustadz, itu mengatasinya bagaimana Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Memang kita dapati di banyak masjid anak-anak itu ikut dalam kegiatan di masjid, sholat berjamaah, dan ini sesuatu yang harus kita syukuri. Ya. Anak-anak itu harus kita perlakukan dengan baik. Nggak ada yang membenarkan nggak boleh anak-anak ke masjid, itu nggak benar itu. Nabi aja punya cucu masih dalam gendongan itu malah diajak ke masjid. Dan Nabi kan jadi imam, jadi waktu Nabi jadi imam sambil menggendong anak, Allahu Akbar, gendong anak, cucunya itu nanti ruku gendong anak, i'tidal, sujud. Nah waktu sujud anak itu diletakkan, sujud, duduk, sujud lagi, gendong lagi, mau berdiri. Jadi nggak apa-apa bawa anak-anak di masjid, tapi kan masalahnya mengganggu Pak Ustadz. Ya bapaknya jangan merasa terganggu. Anak-anak itu memang mengganggu, tapi kita tidak boleh merasa terganggu. Biasa-biasa aja. Nah, maka pengurus masjid ini saya pesankan itu harus punya tim, harus punya petugas yang khusus menangani anak-anak. Kan apa-apa harus ada petugasnya. Ketertiban kota, itu ada Satpol PP, ngurusin orang di pasar di mana. Nah itu kan ada petugas namanya. Di bandara ada petugas, di terminal ada petugas. Masa di masjid nggak ada petugas? Jadi di masjid ini harus ada petugas khusus. Kalau perlu diberi pakaian khusus, biar orang tahu ini petugas. Nah, tugasnya apa itu? Tugas mendampingi anak-anak. Satu, kalau anak-anak datang itu disambut dengan gembira. Sambut, selamat datang anak-anak. Pernah nggak tuh di masjid Bapak ada anak-anak datang disambut selamat datang anak-anak? Nggak pernah. Belum pernah. Yang ada bukan disambut tapi malah dipelototin. Malah ditanya dengan cara dibentak, lu pada ngapain lu? Kayak begitu. Tanya baik-baik. Mau ngapain kesini nak? Mau sholat Pak. Nah bagus, kasih jempol. Pernah kasih jempol? Wah, ini jempol di WA doang. Kasih jempol. Sambut dengan gembira, tanya baik-baik. Kalau di masjid boleh bercanda nggak? Sholat boleh bercanda nggak? Nggak boleh Pak. Nah, pinter kamu. Jadi, nah, itu satu. Sambut dengan gembira. Semuanya merasa gembira adanya anak-anak di masjid. Jangan ada yang sebel, jangan ada yang kesel. Yang kedua,
itu diatur. Malah saya menyarankan kalau perlu anak-anak itu dikasih nomor. Kalau naik pesawat ada nomor bangku nggak? Ada. Naik kereta luar kota ada nomor bangku. Naik bis luar kota ada nomor bangku. Nah, cuma yang nggak ada nomor bangkunya naik kereta dalam kota, KRL. Nah, itu sosok-sosokan itu. Nah itu dikasih nomor. Nah nih kamu nomor berapa nih? Nomor 1. Nah masuk ke masjid, cari nomor 1. Itu karpetnya udah dikasih nomor tuh. Kalau cari nomor 1, nanti kamu duduk di situ, jangan pindah-pindah. Nomor 1, oh ini dia, duduk situ. Nomor 2 sini, nomor 3 situ, nomor 4 sana gitu. Jadi jaraknya jauh-jauh untuk anak-anak. Kira-kira kalau jauh-jauh bercanda nggak? Enggak. Gitu. Jadi diatur. Ini nanti nomor jangan dibuang, kembalikan, ya dikembalikan. Nanti mau ditukar apa? Tukar hadiah. Hadiahnya apa? Oh, hadiahnya makanan. Ini nomor 1 dikasih pisang. Ini nomor 2 kasih roti. Nomor 3 kasih kue. Nomor 4 kasih lontong. Macam-macam itu. Senang nggak tuh anak? Senang. Gitu. Besoknya ngajak temennya dia, ayo kita ke masjid. Kenapa? Enak ke masjid. Ada pisang, ada roti. Ini dia dapat lontong, dapat kue. Ayo mau nggak? Gitu. Jadi semangat bergairah. Nah, jadi diatur tempat duduknya. Apalagi dibimbing, sholatnya dibimbing. Misalnya dibimbing baca amin. Kan anak-anak tuh suka imam baca waladhdall, amin. Ya. Imamnya belum selesai, belum lin, dia udah teriak amin. Sebelahnya amin, sebelahnya lagi min. Ayo kita latihan. Kumpul tuh semua anak-anak tuh, ayo kita latihan dulu. Latihan amin. Latihan amin. Jadi anak-anak itu diajak latihan amin. Ayo, sekarang misalnya nih Bapak jadi imam. Misalnya Bapak jadi imam. Bacanya apa? Waladhdallin. Nah, ketika bilang waladhdallin, kamu amin. Ayo kita latihan. Waladhdallin, amin. Gitu. Kan berarti anak-anak sudah diajari, sudah dibimbing. Mudah-mudahan nanti waktu sholat sungguhan imamnya waladhdallin, dia amin gitu. Jadi perlu bijaksana menghadapi anak-anak. Relax, jangan dibawa tegang, jangan emosi, jangan marah. Nah inilah yang dimaksud dengan masjid ramah anak. Masjid itu harus ramah kepada semua jamaah, termasuk kepada anak-anak. Jangan ada kekerasan. Pernah tuh saya lihat di TV ada berita seorang bapak anak satu-satu ditempeleng. Nggak boleh. Jangan begitu. Tapi perlakukan anak-anak dengan baik. Kita butuh anak-anak itu karena nanti masa depan masjid ini sangat tergantung salah satunya pada bagaimana anak-anak sekarang. Intinya jadikan masjid sebagai tempat yang menyenangkan buat anak-anak. Jangan anak-anak menjadi trauma dengan masjid. Kenapa? Karena kalau ke masjid dimarahi. Akhirnya Pak dia nggak mau lagi ke masjid. Jangan sampai begitu. Begitu Pak Irwan. Nah, mudah-mudahan ini bisa diceritakan ke pengurus masjid di tempat Bapak. Di mana tadi? Rawasimpru. Ya. Rawasimpru, Jakarta Selatan. Baik, insya Allah. Ya, nanti kalau ada masalah lagi, boleh nanya lagi. Oke, insya Allah Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah
mungkin ini juga akan kita terapkan dan saya infokan ke Pak Ustadz di lingkungan masjid. Ya sementara itu sih Baik. Pak Ustadz. Ya. Ya pertanyaan saya. Ya. Ya terima kasih Pak Ustadz ya, Ya. atas waktunya Ya. dan sharing-sharingnya Pak Ustadz ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Baik. Ustadz. Ya. Mohon pamit Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum.